Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indri Lestari dari Prodi PGSD semester 2 STKIP Purwakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan perkembangan peserta didik. Peserta didik jenjang SD itu apa? Peserta didik jenjang SD merupakan anak usia dini mulai dari usia 6 atau 7 tahun yang mengikuti jenjang pendidikan dasar dalam pengembangan potensi diri mulai dari pembelajaran formal, sosial emosional, kognitif, hingga fisik motorik. Apa saja perkembangan peserta didik jenjang SD itu? Yang pertama, fisik motorik, yang kedua, sosial emosional, yang ketiga, kognitif, keempat, perkembangan bahasa, kelima, moral, keenam, spiritual, dan ketujuh, seni. Saya akan menjelaskan permasalahan yang sering terjadi dan sering kita jumpai pada jenjang SD, yaitu permasalahan pada fisik motorik. Sering kita jumpai anak obesitas. Nah, anak obesitas akan terbatas ruang geraknya. Biasanya anak obesitas disebabkan karena asupan gizi yang berlebihan. Adapun untuk mengatasi permasalahan ini, orang tua harus mengatur asupan makanan anaknya, kemudian meningkatkan aktivitas fisik atau olahraga yang teratur. Adapun permasalahan yang selanjutnya yang sering kita jumpai yaitu gangguan gerak peniruan. Anak cenderung sulit menirukan gerakan yang dicontohkan oleh gurunya saat berkegiatan ataupun olahraga, seperti melompat, menangkap, melempar, berlari, atau juga senam. Ini merupakan permasalahan pada motorik kasar anak. Biasanya disebabkan karena anak malu, obesitas, atau kelainan pada anggota gerak lainnya, atau cedera, atau kecelakaan dan lain sebagainya. Untuk mengatasi permasalahan ini, untuk anak pemalu harus diberikan motivasi, dan untuk anak obesitas harus dilakukan perbaikan pola makan dan olahraga. Untuk anak cedera harus dikonsultasikan ke dokter. Yaitu stunting. Biasanya anak dengan kelainan stunting terhambat perkembangannya, selalu terlihat lesu dan mudah sakit. Kelainan ini disebabkan karena kurangnya asupan gizi yang dibutuhkan atau kurangnya kesadaran dari orang tua untuk pemenuhan gizi anak. Adapun untuk pencegahan masalah ini, orang tua harus sadar akan pemenuhan gizi anak sejak dalam kandungan. Setelah lahir, orang tua harus memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Untuk bayi atau anak 6 bulan ke atas mulai diberikan MPASI dengan tekstur makanan yang ditingkatkan sesuai dengan usianya. Kemudian melakukan pola hidup sehat dan anak diberikan gizi yang cukup terutama protein dan kalsium. Permasalahan lainnya yaitu permasalahan dalam perkembangan psikomotorik dan kognitif. Nah, yang sering kita jumpai yaitu anak masih kesulitan dalam mengeja, membaca, dan menulis atau disgrafia biasanya disebabkan karena suatu gangguan atau disleksia. Disleksia merupakan gangguan belajar pada anak. Biasanya, anak penderita disleksia kesulitan mengurutkan huruf-huruf dan kata, sulit menyuarakan fonem atau satuan bunyi, dan memadukan menjadi sebuah kata, sulit membedakan kemiripan bentuk huruf seperti B dan D, M dan N, dan lain sebagainya. Untuk mengatasi masalah ini, orang tua dan guru harus memberikan motivasi kepada anak dan tidak memaksakan. Kemudian sering latih anak untuk menulis, mengeja, dan membaca. Kemudian sertakan media yang menarik seperti kartu huruf ataupun balok huruf. Kemudian bangun kepercayaan diri anak dengan memberikan apresiasi. Kemudian, tetapi untuk kasus ini atau disebut disleksia ini terkadang perlu kerjasama antara orang tua, guru, dan juga terapis. Kesalahan lainnya yaitu dapat kita jumpai pada saat anak melakukan baris berbaris. Anak seringkali terkecoh antara gerakan kaki dan juga tangannya. Biasanya ini terjadi disebabkan karena anak tidak bisa fokus atau memang gerak refleks motoriknya yang tidak sesuai. Nah, untuk permasalahan ini, cara mengatasinya yaitu membuat anak agar dapat fokus kembali dan diselingi dengan ice breaking dan juga diteruskan dengan latihan yang rutin dan serius. Adapun permasalahan dalam perkembangan kognitif yaitu sering kita jumpai ada anak yang kesulitan dalam menghitung atau disebut dengan diskalkulia. Biasanya anak yang berkelainan diskalkulia mereka cenderung kesulitan untuk memecahkan soal matematika dan segala hal yang berkaitan dengan hitung-hitungan angka.
Namun gejala diskalkulia lebih terlihat jelas seiring bertambahnya usia. Untuk mengatasi permasalahan ini, kita dapat membuat rencana belajar yang dirancang khusus, kemudian buat game atau permainan pembelajaran yang berbasis matematika, kemudian hubungkan materi matematika dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu permasalahan pada perkembangan sosial emosional. Sering kita jumpai anak seringkali mengamuk dan tantrum, berteriak-teriak tidak sewajarnya. Biasanya ini terjadi saat anak merasa cemas, tidak terima, atau sebuah bentuk penolakan. Nah, untuk mengatasi masalah ini, kita dapat mencoba menenangkannya terlebih dahulu, kemudian beri pelukan. Setelah itu, kemudian dapat kita tanyakan apa alasan dia melakukan hal tersebut. Setelah itu, jika sudah tahu ceritanya, kemudian berikan nasihat dengan tutur kata yang baik dan juga lembut. Permasalahan sosial lainnya yang sering kita jumpai, ada anak yang pasif di kelas, pemalu, dan juga susah bersosialisasi. Biasanya disebabkan karena memang malu atau juga anak memang sudah merasa bosan di dalam kelas itu. Nah, untuk mengatasi masalah ini, kita bisa lakukan ice breaking untuk mencairkan suasana dalam kelas, membuat anak dapat mengenal teman satu sama lain dengan melakukan ice breaking itu. Kemudian dibuat kelompok-kelompok kecil agar anak terlatih untuk aktif, dan berikan apresiasi saat anak mulai berani tampil. Kemudian, ubah pola pembelajaran yang merangsang komunikasi, kerjasama dalam proses pembelajarannya, dan lakukan belajar sambil bermain agar anak tidak bosan. Bahan lainnya yaitu ada anak yang bersikap tidak sosial seperti membangkang. Nah, biasanya anak yang sering membangkang yaitu sering melanggar aturan. Untuk mengatasi masalah ini, kita dapat memanggil anak tersebut untuk ditanyai penyebab ia melakukan hal itu, kemudian diberi nasihat dan diberitahu sanksi yang akan ia dapatkan. Jika tidak berubah, komunikasikan permasalahan anak tersebut kepada orang tuanya. Permasalahan terakhir yang sering saya jumpai yaitu permasalahan pada perkembangan bahasa. Nah, seringkali kita temukan anak kesulitan dalam berkomunikasi. Biasanya disebabkan oleh masalah pada kemampuan bicara dan juga bahasa, gangguan pendengaran, atau masalah pada mulut, atau karena tidak terbiasa diajak berbicara di lingkungannya. Nah, untuk mengatasi masalah ini, sering ajak anak untuk berbicara, kemudian gunakan gerakan tubuh untuk menunjuk sebuah benda beserta nama-nama bendanya, kemudian bacakan buku dongeng setiap hari, dan juga ajak anak bernyanyi lagu anak, kemudian berikan perhatian penuh saat berbicara dengan anak. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf apabila salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.